Anies juga mencontohkan pelayanan air bersih di Kepulauan Seribu sebelum adanya subsidi. Setiap menggunakan air dapat mengeluarkan uang sebesar 32.000 per meter kubik. Sedangkan setelah adanya subsidi, masyarakat hanya membayar Rp3.500 per meter kubik. Anies menyatakan Pemprov DKI akan secara bertahap melakukan peningkatan pelayanan tersebut, yakni untuk wilayah Kepulauan Seribu dan daerah yang belum ada jaringan perpipaan. Itu kotor, apakah sumur itu kotor? Ya kalau pengen bersih itu satu-satunya jalan dari gerobak. Kita tuh kalau mau mandi juga kesusahan. Kalau mau mandi di sini airnya kan kagak enak, gatel itu. Kita kalau beli airnya satu pikul itu 5.000 gitu. Kalau bisa untuk apartemen, perumahan elit, dia masing-masing lah pumpnya. Jangan dipersatukan ngambil dari warga-warga yang kesusahan air gitu maksud saya. Hargailah air sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan ini artinya tanggung jawab yang tidak kecil diembankan kepada kita untuk memastikan bahwa kebutuhan air di ibu kota bisa terfasilitasi dengan baik. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran PD PAM Jaya karena telah berhasil membuat sebuah terobosan. Mungkin ini salah satu yang pertama yang dibuat untuk kebutuhan publik. Kalau untuk komplek-komplek mungkin sudah ada, tapi untuk kebutuhan publik ini salah satu yang pertama. Dan kami berharap ini nanti jadi percontohan. Saya tadi sudah melihat sendiri prosesnya, dan buat Bapak Ibu sekalian yang nanti akan memanfaatkan air ini, insya Allah airnya bukan hanya bersih, tapi airnya layak minum. Saya tadi sudah minum, dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada apa-apa. Kapasitas air di Jakarta mencapai 20.725 liter per second. Meskipun Jakarta dilintasi belasan sungai dan waduk, namun hanya 6% yang dapat dijadikan sebagai air baku untuk diolah menjadi layak minum. Sementara 81% kebutuhan air baku di Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur. Minimnya pemanfaatan air dari sungai-sungai yang melintasi Jakarta karena mutu dari air tersebut di bawah standar, sehingga menyebabkan cakupan layanan air perpipaan di Jakarta belum mencapai angka ideal, yakni 85%. Anies memang gubernur yang memperhatikan soal air. Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam pembuatan sistem pengolahan air minum Mokerfat. Alhamdulillah, pada Hari Air Sedunia tahun 2021 ini, kita merayakan bersama dengan keberhasilan dan pencapaian berupa peresmian sistem pengolahan air minum Mokerfat, tulis Anies Baswedan. Menurut Anies Baswedan, pembangunan SPAM Mokerfat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kebutuhan air di ibu kota terfasilitasi dengan baik. Dalam unggahan tersebut, Anies Baswedan menceritakan sedikit soal sejarah Kali Mokerfat yang merupakan suplai air terbesar dan terbanyak untuk Batavia di abad ke-18. Kali Mokerfat dibangun pada tahun 1678 sampai 1689 untuk membangun aliran sungai Cisadane Tangerang dan menghubungkannya dengan kanal-kanal kota Batavia untuk menambah suplai air serta pengendalian banjir. Bahkan sempat menjadi jalur transportasi air dari Tangerang ke Batavia. Kali Mokerfat menjadi suplai air terbanyak untuk kota Batavia pada abad ke-18, kata Anies. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa SPAM Mokerfat merupakan sistem pengolahan air yang memiliki teknologi lengkap sehingga menghasilkan air berkualitas tinggi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. SPAM Mokerfat memiliki teknologi yang lengkap menggunakan moving bed bioreaktor untuk mengolah polutan organik atau amoniak, proses ultrafiltration untuk memisahkan semua partikel seperti debu, bakteri hingga virus, untuk memisahkan garam serta sisa polutan lainnya menggunakan teknologi reverse osmosis.